menyuarakan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne dan mars PLN. Hadirin dimohon berdiri. Di setiap lokasi GH itu ada layanan kor doang nggak sih, Mas? Antar gardunya? Sebagai agen membangun
kesejahteraan rakyat serta tingkatkan kemakmuran secara adil dan merata untuk mendorong memajukan bangsa Indonesia. Mari tingkatkan semangat kebersamaan, keterbukaan disertai keunggulan menuju PLN maju modern mandiri, menuju PLN maju modern mandiri. Maju dan jaya, majulah hai bangsaku, maju dan jaya, majulah negeriku, majulah PLN untuk selamanya, jayalah PLN untuk selamanya. Persilakan untuk dapat duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Izinkan saya menyapa tamu kehormatan kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang terhormat Direktur Keuangan PLN Icon Plus Bapak Teguh Widiharsono. Selamat siang Bapak. Dan yang kami hormati juga Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Bapak Daru Tricahyono. Selamat siang Bapak. Dan yang kami hormati juga Direktur Bisnis Konektivitas Bapak Sigit Wicaksono. Selamat siang Bapak. Baik Bapak dan Ibu, sebelum memulai acara seperti biasa izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Karena ini acaranya K3, jadi kita pantunnya tema-tema K3. Jalan-jalan ke rumah mantan. Tidak lupa membawa kenangan. Jangan lupa pakai atribut keselamatan supaya masa depan bisa terselamatkan. Jadi biar selamat nge-MC juga harus pantun juga Mas Yunet. Baik Bapak dan Ibu, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, untuk yang pertama akan ada laporan dan sambutan dari Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Bapak Daru Tricahyono. Kepada Bapak kami persilahkan. Nanti hadir secara offline Bapak. Saat ini kita terhubung dengan teman-teman Iconers Bapak secara online di seluruh SBU. Bapak mohon izin. Jadi mungkin bisa sekalian menyapa teman-teman yang ada di... Oke. Selamat datang Pak. Oke, sudah hadir juga. Selamat datang Bapak Ramon Aryas Pili, PP of HSSE PTL Nusa Tbk. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ramon Aryas Pili. Oke, kami persilakan Bapak, mohon izin kami tadi sudah melanjutkan acara, dan untuk yang pertama kan ada laporan dan sambutan dari Bapak Daru Tricahyono. Pada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Ini duduk apa berdiri? Duduk aja ya. Oke, saya dibikinkan kopian oleh Pak Yunet tadi. Rekan-rekan dari SBU berapa orang nih? Berapa Mas? Atau yang online berapa orang nih? 200 ya. Mewakili lah. Karena ini penting, acara penting, dari SBU ada, dari seluruh divisi ada, karena ini semua tidak hanya untuk yang petugas lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oh, hadapnya situ ya. Aku bingung kameranya di mana tadi. Yang saya hormati Bapak Ramon Aryas Pili. Ini beliau itu VV HSSE PTL Nusa Tbk. Dan ini
sangat penting datang kemari. Kita undang Mbak karena kita ingin belajar banyak, terutama hal-hal yang terkait dengan keselamatan kerja. Yang pertama-tama, terima kasih rekan-rekan semua sudah hadir pada acara ini. Juga terima kasih kepada Pak Ramon juga, ini ya. Terus yang offline, Pak Sigit, Pak Teguh, juga yang online, mungkin direksi yang lain dan seluruh VP, GM, serta rekan-rekan semua. Ini alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita saat ini sehat sehingga bisa hadir. Ini mengenai kegiatan hari ini, kita ngomong budaya keselamatan. Ya, budaya selalu dimulai dari sebenarnya kita ingin apa atau visinya apa sih? Kalau kita ngomong budaya keselamatan berarti inginnya selamat. Terus kemudian kalau ingin selamat, apa yang harus dilakukan? Kita buat rencana, kita pastikan, kita jagain. Kalau sudah terus-menerus kita laksanakan, kita jagain, itu akan menjadi budaya. Ini hal pekerjaan yang kita lakukan. Jadi hindari sedikit pun ya kita ngomong mengenai risiko masalah keselamatan. Kalau sudah kita nyerempet-nyerempet atau nirmis dari kondisi ini, biasanya akan bertambah. Nggak apa, nanti lebih dekat lagi, akhirnya kejadian baru tobat gitu. Hindari itu semua. Jadi budaya keselamatan ini adalah sikap dan perilaku yang kita ciptakan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu tidak berbahaya. Baik mengenai keselamatan kerjanya maupun kesehatan kerjanya. Sehingga ini menjadi faktor penting dalam meminimalisasi kecelakaan kerja. Hal mengenai kecelakaan kerja atau keselamatan kerja, bukan kecelakaan kerja, keselamatan kerja, kita ambil bahasa positifnya. Ini kita sudah atur juga dalam PKP kita. PKP antara Serikat Pekerja dengan manajemen di Icon. Kita harus menjaga itu. Langkah-langkahnya apa? Terus kemudian kondisinya seperti apa? Itu detailnya itu diatur oleh tim yang menangani masalah ini. Dalam hal ini adalah Pak Yunanto. Ini mudah-mudahan mulai detik ini mendorongnya lebih kuat untuk kegiatan ini. Kita harus berkomitmen untuk terus memperbaiki budaya keselamatan kerja ini dan dengan selalu mengupdate. Jadi SOP yang sudah ada itu selalu diupdate, diperbaiki, ditingkatkan. Karena ruang terbesar di dunia ini adalah improvement. Selalu bisa kita perbaiki. Sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian kecelakaan kerja. Baik yang non-fatality maupun yang fatality. Ya. Sejak tahun 2001 sampai 2002, alhamdulillah tidak ada kecelakaan kerja. Tapi yang menyedihkan, awal tahun 2023 ada kejadian. Nah, kita harus komitmen. Ini kejadian terakhir yang ada di kita. Komitmen kita seperti itu. Ya, kalau sampai saya nggak menyebutkan lagi, pokoknya ini yang terakhir. Tidak ada lagi yang akan datang. Nah, untuk itulah perlunya kita kampanye, sosialisasi, pelatihan, menyusun SOP, kemudian membiasakan, dan juga kalau memang ada yang tidak sesuai dengan SOP, kita harus berani melakukan punishment kepada
orang-orang yang bekerja tidak sesuai SOP. Apapun itu yang terjadi. Akhir kata, ini marilah kita sama-sama memperkuat safety culture atau budaya keselamatan ini di Icon Plus dan juga memastikan bahwasanya pekerjaan yang dilakukan selalu aman, tidak berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan pegawai. Juga mari kita jadikan moto safety yes, accident no menjadi prinsip dalam pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari. Kami berpesan juga kepada seluruh mitra, ya, ini nanti kalau ada mitra di sini, seluruh mitra juga mendukung ini. Kami akan memastikan, akan menghentikan pekerjaan yang tidak standar keselamatan kerja. Apapun resikonya, kalau tidak standar keselamatan kerja, dan kami tahu itu, kami akan pastikan, akan kami hentikan pekerjaannya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, dan kelancaran pada setiap upaya yang kita laksanakan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Daru Tricahyono, dan selanjutnya akan ada sambutan dari Direktur Utama PLN Icon Plus, Bapak Ardi Rahmat Indra Cahyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli batik perginya ke Jogja, pergi haji berangkatnya ke Mekah. Mari kita utamakan selamat dalam bekerja, supaya hidup semakin berkah. Rekan-rekan Iconers yang saya banggakan, selamat datang pada acara Town Hall Meeting K3KL, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Keamanan Lingkungan. Bulan K3 yang kita peringati setiap tahunnya dari tanggal 12 Januari sampai 12 Februari merupakan suatu momentum pengingat kita semua agar kita senantiasa mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja selama bekerja di PLN Icon Plus merupakan hal yang sangat penting karena kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri, pada perusahaan yang kita cintai, serta keluarga kita yang menunggu di rumah. Saya beserta jajaran direksi PLN Icon Plus mendukung penuh upaya-upaya untuk peningkatan keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan lingkungan dalam kita bekerja di PLN Icon Plus. Saya juga mengajak seluruh pegawai PLN Icon Plus, Iconers, mitra kerja, serta seluruh mitra yang mendukung pekerjaan di PLN Icon Plus untuk selalu mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan lingkungan selama kita bekerja di PLN Icon Plus. Terakhir, saya mengucapkan selamat bulan K3, semoga semakin mendorong kita untuk meningkatkan keselamatan kerja kita semua. Safety, yes. Accident, no. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, ini dia sesi yang paling ditunggu-tunggu. Dan tentunya dari sesi ini nanti akan dipandu langsung oleh manajer K3 Bapak FX Yunianto Wibowo. Sebagai moderator, kepada Mas Yunianto Wibowo kami persilahkan. Yes. Makasih Mbak Aini. Izin memperkenalkan diri. Benar tadi efek Yunianto Wibowo Mbak, bukan Yunianto Prabowo. Ya, dan saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak-Bapak direksi di sini. Selamat siang Pak Sigit, sehat Pak ya? Ya. Yang terhormat Bapak Teguh, sehat Bapak? Nah, dan ini Bapak kita, Bapak K3. Terima kasih Pak Daru atas kehadirannya. Sehat Bapak? Dan tamu kehormatan kita dari El Nusa, Bapak Ramon Respili. Terima kasih atas kehadirannya Bapak, dan mohon izin juga mengenalkan beliau, membaca CV-nya.
Kenapa kami undang pembicara dari luar, terutama nih dari Elnusa, ya kan? Kita ingin mengenalkan atau memberikan informasi yang lebih banyak kepada ikoners semuanya terkait dengan keselamatan kerja. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Daru dan juga oleh Pak Direktur Utama kita terkait dengan keselamatan kerja. Dan seyogianya bahwa keselamatan kerja ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan sudah menjadi budaya bahwa kita mengutamakan keselamatan kerja. Dengan kita mengundang Pak Ramon ini, kita bisa benchmark ya kan, bahwa yang menerapkan budaya K3 ini tidak hanya Econ saja, tetapi juga salah satu perusahaan besar kita Elnusa ya kan. Nanti kita akan mendengarkan paparan dari beliau terkait dengan budaya keselamatan kerja, dan izin menyampaikan nama beliau Ramon Aryaspili. Beliau saat ini menjabat sebagai Vice President HSSE PT Elnusa. Kemudian tanggal lahirnya 6 Juni 77, sama Pak dengan saya bulan Juni Pak, Gemini Pak. Hobinya dengerin musik, kemudian olahraga, baca buku. Ini pas nih orang K3 biasanya olahraga Pak ya. Kemudian background pendidikannya fakultas ekonomi. Ya, ini bener Pak, K3 harus ekonomi Pak supaya biaya kecelakaannya lebih dapat ditekan ini. Ini juga terima kasih hadirnya Pak Teguh ini biar diawasi nanti. Kemudian mengambil S2-nya di ekonomi juga. Kemudian juga beliau mendapatkan sertifikasi di supply chain, kemudian professional in lean supply chain, certified on occupational safety and health expert. Beliau berpengalaman dalam pekerjaan dari tahun 2012 sampai 2015 sebagai Departemen Head of Asset Management PT Elnusa, kemudian VP Procurement, GA and Inventory, kemudian Vice President of Supply Chain Management PT Elnusa, kemudian dari tahun 2019 hingga saat ini beliau sebagai Vice President HSSE PT Elnusa. Ada hal menarik di sini bahwa beliau ternyata juga pegawai yang berprestasi ya Pak Ramon ya. Jadi memang patuh ibaratnya Pak, jadi di kepatuhan Pak ya. Ini di Elnusa Excellent Employee, walaupun di tempat ketiga Pak tetap juara Pak. Kemudian HR Award for Candidate for Business Unit Award. Kemudian tahun 2014 tahun yang sama HSE Award for Outstanding HSE Performance yang pertama. Kemudian di tahun yang sama tahun 2014 HSE Award for Outstanding HSE Performance third ya di Asset Management. Tahun 2017 Second Best Productivity di Elnusa. Tahun 2018 mendapatkan penghargaan di Golden Award Elnusa CIP 2018 di SCM Online. Kemudian ada beberapa inisiatif di sini, mungkin izin saya bacakan di tahun 2001 Pak ya, di Initiate Elnusa Contractor HSSE Meeting atau ENCORE to introduce HSSE Elnusa Requirement. Jadi tidak salah kita mengundang beliau dari sini untuk dapat bercerita dan berbagi pengalaman Pak ya, bagaimana Elnusa bisa mengimplementasikan, menjalankan K3 hingga ke level budayanya. Semoga kita semua dapat belajar dari beliau dan kita bisa menjalankan hal tersebut ya di Econ Plus gitu ya. Syukur-syukur ke depan kita bisa melampaui Pak ya. Harapan kita demikian. Dan nanti terkait dengan acara ini sudah kita siapkan untuk pertanyaan ya. Nanti tiga yang bertanya-tanya akan mendapatkan souvenir yang menarik dari panitia. Baik, mungkin tidak berlama-lama, mohon izin Bapak Ramon, kami waktu dan tempat kami persilahkan Bapak untuk mengenalkan diri dan juga menyampaikan katakanlah presentasinya. Silakan Bapak. Boleh. Monggo Bapak. Saya duduk atau diri? Diri Boleh aja ya.
diri aja ya. Monggo, kita buat acara ini lebih santai saja, Pak. Walaupun berbatik tapi tetap santai, Pak. Iya. Izin Pak Daru, Bapak Direksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Pak Dirut pantun, saya juga sedikit pantun ya Pak ya. Tapi buka kebetan dulu ya. Siang hari diminta presentasi. Cakep. Materi presentasi terkait safety. Cakep. Sebelum saya memulai presentasi, mohon hadirin fokus kemari. Ini Betawi banget Pak ya, fokus kemari gitu ya. Oke, pantun keduanya nanti buat penutupan aja Bapak Ibu ya. Nanti banyakkan pantunnya. Oke, saya pikir nggak perlu perkenalan lagi ya Pak Yunet ya, karena tadi sudah dibacakan oleh Pak Yunet. Kita langsung aja biar nanti lebih banyak ke discussion-nya ya. Oke, next. Tapi saya punya titipan dari bos saya nih, Bapak Direksi, teman-teman Iconers, harus sedikit menjelaskan tentang Elnusa at a glance. Ya, at least biar nanti tahu gitu Elnusa apa gitu ya. Tapi sedikit aja. Jadi kita punya visi adalah reputable energy services company by providing total solution. Kita punya 3 core competence ya. Pertama oil and gas upstream services ya. Jadi kita nggak punya ladangnya gitu ya, tapi kita yang disuruh klien ngerjain ladangnya. Nah itu mulai dari seismik, lalu pekerjaan-pekerjaan lain ya. Lalu kita juga punya support services, ada fabrication, marine support, data management, dan ada juga energy distribution and logistic services. Jadi bisa dibilang Elnusa bagian ini adalah hulunya Pak, di yang sana hilirnya. Jadi ini balancing Pak, kadang-kadang hulunya naik, hilirnya agak turun. Tahun berikutnya hilirnya naik, hulunya agak turun. Jadi ya kita so-so aja, artinya beberapa core bisnis kita saling mensupport pada kondisi tertentu. Kita sudah go public sejak 2008 dengan kodenya emitennya ELSA. Oke, next. Ini Iconers-nya bisa ngelihat gak ya materinya? Oh, mereka Zoom bisa. Yang di sini? Oh, dengerin aja? Ya. Hah? Ada di HP Pak. Oh. Oke ya, jadi takutnya ini ngomong apa nih nggak ngelihat materinya gitu ya. Oke, saya sedikit aja tentang kepemilikan saham. Kalau kita lihat karena kita sudah go public, saham kita saat ini mostly atau 51,1% itu oleh Pertamina Hulu Energy, lalu 48,9 itu public ya, karena kemarin kita udah go public. Nah ini yang tadi saya sampaikan adalah core bisnis kita. Nah Pertamina Hulu Energy 99,9% dimiliki oleh Pertamina Persero. Oke, next. Nah ini sejak tahun 2021 kalau nggak salah, Pertamina sudah membagi bisnisnya menjadi subholding ya, jadi biar lebih aktifnya di subholding, dan Elnusa masuk ke dalam subholding upstream ya. Di situ pembagiannya adalah regional 1, regional 2, 3, 4, 5, PDSI, Pertamina Drilling Services Indonesia, Elnusa dan Badak NGL. Mungkin Bapak beberapa nama ini familiar. Region 1, 2, 3 ini hanya membagi region yang waktu itu ada namanya Pertamina EP, lalu Pertamina PHM ya, Pertamina Hulu Mahakam itu dulunya Total, lalu PHSSS dulunya adalah Vaiko dan lain-lain ya. Jadi pembagiannya berdasarkan region, dan region 5 ini yang internasional. Jadi Pertamina punya ladang atau di Kuwait, di beberapa negara lah ya. Oke, saya pikir Elnusa at a glance-nya sudah cukup ya. At least Bapak Iconers bisa dapat sedikit informasi. Next. Ini beberapa penghargaan atau sertifikasi yang dimiliki oleh Elnusa. Tadi saya di kendaraan diskusi ya, katanya baru juga dapat 45.001. Selamat. Kita ada 9.000, 9.001, 14.001 untuk environment, 45.001, 55.000 ini untuk aset manajemen. Kita sempat waktu itu benchmark, saya juga tadi di CV kan di aset manajemen, kita sempat benchmark di BJP Pak ya, karena mereka kalau nggak salah nomor 1 yang pertama kali ISO 55.001. Kita juga beberapa waktu yang lalu sudah certified untuk 37.001 anti bribery system. Oke, kita langsung aja Iconers. Mungkin nanti kalau karena waktu pertanyaannya terakhir ya Pak Yunet ya, jadi catat dulu aja, nanti kita coba jawab. Next.
Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan di CV saya, sebenarnya saya bukan orang HCC. Maaf kalau di sini dibilangnya K3L ya. Saya HCC Pak, jadi lidahnya masih HCC boleh Pak ya. Tapi itu sama lah, cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Saya bukan pure orang HCC. Bisa dibilang background saya lebih banyak di supply chain. Tadi kalau lihat sertifikasi saya juga lebih banyak di supply chain. Saya punya sertifikasi dari Swiss, Singapura, dari Indonesia dan lain-lain ya. Tapi ketika 2019 akhir di-assign ke ICSE, harus punya sesuatu. Kita bilang from scratch gitu, mulainya dari nol sekali. Lalu dan saya biasa, karena saya udah pernah di aset di SCM, saya biasanya bikin sesuatu dulu menjadi reference atau blueprint atau rujukan. Departemen ini, bagian ini mau dibawa kemana, dengan langkah apa gitu, dengan cara apa. Nah, saya buat sedikit, ini kita introduce di 2021 Bapak, yang kita sebut El-Nusa HCC Path. Ini terinspirasi omongannya siapa itu, si pendirinya Apple itu. Dia bilang, ya Steve Jobs, nggak masalah kamu mau lewat mana, yang penting tujuannya disepakati. Kita mau ke Blok M nih, sepakat ya Blok M ya, jam 8. Jadi kita nggak ngomongin kamu akan lewat jalur mana, mau lewat jalur ini, jalur itu. Yang penting jam 8 kita sampai di Blok M. Nah, dari situ kita lihat bahwa setiap perusahaan punya uniqueness tersendiri Pak ya, maturity-nya sendiri, resource-nya mungkin berbeda, kapabilitasnya, sudah terjun di industri berapa lama dan lain-lain. Jadi saya pikir nggak ada satu teori yang bisa dipakai oleh semuanya. Jadi kita bisa lakukan sesuai yang menurut kita paling cocok. Nah ini kita buat 2021. Pendekatannya bisa dari balance scorecard. Jadi kita mulai dulu dari ujungnya atau outcomes-nya atau goals-nya. Ya. Kita diskusi apapun kondisinya, HCSE atau K3LL, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita prevent accident atau incident. Tadi tagline-nya apa? Safety yes, accident no. Ngomong lagi accident. Accident no artinya bagaimana kita tidak ada accident gitu Pak ya. Nah itu goals-nya. Saya pikir di setiap perusahaan yang menerapkan K3LL, ICSE, whatever namanya, pasti ada salah satu kalimat yang ngomongin kalau bisa tidak ada accident gitu. Nah ini jadi goals kita, jadi outcomes kita, preventing accident. Ini jadi materi sosialisasi Pak, jadi setiap item itu, setiap tahap ini, itu ada slide tersendirinya, tapi saya nggak masukin ya biar nanti nggak terlalu terlalu banyak. Lalu kalau kita ngomong balance scorecard kan adalah outcome-nya ini akan dicapai dengan cara apa, gitu ya. Apa yang mendrive dia supaya si preventing accident-nya terjadi. Nah, kita berpikir adalah bagaimana caranya supaya yang terlibat itu bukan cuma HCC personel Pak. Kita diskusi waktu itu saya challenge. Nah saya tugasnya atau saya sukanya men-challenge teman-teman nih Pak. Ya biar mereka ikut diskusi gitu ya. Saya bilang oke, bedanya employee participation, employee involvement sama employee engagement apa? Karena saya nggak mau masukin di levelnya yang paling rendah. Akhirnya kalau tingkat keanuannya Pak, anunya tuh apa gitu ya. Ternyata kan tingkat keterlibatannya gitu ya Pak ya. Mungkin kalau ada iconers yang dari HC, kata-kata engagement itu suatu yang umum ya Pak ya. Pak Duru ya. Karena perusahaan itu akan jalan kalau karyawannya engage, kurang lebih gitu Pak Daru ya. Karena ini kan direktur HC gitu ya. Harus kulunowon dulu sama yang jago. Nah, kita juga diskusi gitu. Kalau cuma sekedar participation, Bapak-bapak ada acara ikut berpartisipasi, tapi nggak tahu itu esensinya mau ngapain, efeknya ke kita apa dan lain-lain. Ya udah cuma sekadar saya datang absen selesai. Saya submit bukti evidence saya sudah ikut selesai. Lalu employee involvement, ikut terlibat, oke jadi panitia. Karena memang senang aja gitu. Kan ada ya Bapak Ibu yang begitu ya. Kalau dibikin kurikulum, ekskul semua itu. Tapi balik lagi, nggak tahu saya ikut ini ngapain sih, cuma seneng-seneng aja. Apalagi kalau lagi, karena katanya 70-80% ini usianya muda Pak ya. Ya lagi, wah ini cantik nih, wah ini ganteng nih, gue ikut lah karena dia ikut. Bisa jadi kan Pak. Itu involvement. Tapi kita pengen yang lebih dalam, lebih deep, yaitu engagement. Nah, gimana caranya supaya engage? Nah, jadi levelnya omongannya selalu dorong ke engagement. Jadi, kalau nanti ngomongin culture-nya udah sampai mana, Bapak Ibu silakan mau pakai Bradley Curve dan segala macam. Jadi, nggak ngomongin dia akan kerja bagus selama ada IC officer, Pak.
Kalau begitu ya level budayanya masih, maturity-nya masih di level-level 1, 2 dan segala macam. Nah, balik lagi, kalau kita baca berarti kalau kita karyawannya, employee-nya ini engage, diharapkan accident itu bisa terprevent. Kenapa? Kalau nggak ada safety officer, dia akan tetap, oh ini nggak safe nih gini. Oh ini kabelnya ngelupas nih. Ini PPI-nya nggak sesuai nih gitu. Tapi kalau dia masih berhadapan atau kondisinya masih nunggu, kalau ada IC officer baru nih gue. Kalau enggak ya, berarti engagementnya, levelnya belum engage. Levelnya baru sekedar patuh gitu ya, tadi involvement atau participation aja. Nah, behaviornya yang ingin diciptakan itu. Lalu untuk menciptakan itu, drivernya apa? Nah kita bikin 2 Pak. Ada yang 4P, management driver, ada yang 3C, cultural driver. Kalau kita bilang, manajemen driver yang 4P ini tanggung jawabnya, accountability-nya safety department, Pak. Mereka harus meng-create ini, produknya harus ada. Tapi yang 3C ini, Pak, ini semuanya. Ya. Di kita 3C itu semuanya. Nanti 3C apa aja nanti kita lihat ini. Nah, dengan 2 driver ini, kita berharap itu akan ngedrive semua karyawan jadi lebih engage. Ini karena ada peserta di sana, saya agak kesini-sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, terus, 2 driver ini, itu harus bisa ngerunning semua program ini. Jadi kalau dibilang ini scope-nya nih. Kalau tadi saya bilang, karena saya orang SCM ya, kalau kita sama vendor, oke, gue kasih PO ke lu, kasih kontrak ke lu, scope-nya ABC, kan gitu ya Pak ya? Nah ini adalah scope-nya HSSE, yang kita pahami. Ya, Iconers mungkin ada 18, 20 ya, itu silakan aja. Selama resource-nya cukup, knowledge-nya cukup, support-nya cukup, budget-nya cukup, dan lain-lain ya. Nah ini kalau di per slide satu-satunya kita sebut ini the House of Safety Element in El Nusa. Gitu ya. Kalau di bawahnya lagi ada penjelasannya, ini warnanya bukan asal kasih warna Pak, ada biru mudanya apa, lalu ada di bawahnya ada PDCA. Oke kita next. Nah saya mau stressing di 3C Bapak Ibu ya. Karena yang 4P tadi saya bilang ini sebenarnya produknya HCC Departemen. Pak Yunet nih produknya nih. Tapi Pak Yunet sendiri atau tim Pak Yunet nggak akan bisa bekerja kalau menurut kita ya, kalau pakai pendekatan kita 3C nggak jalan. 3C itu apa aja? Yang pertama komitmen, Pak. Kalau saya gambarin segitiga, maka yang dituntut dari komitmen biasanya paling atas, segitiganya paling kecil. Benar nggak Bapak? Kan namanya juga segitiga. Area yang paling kecil itu adalah komitmen. Nah komitmen itu nggak bisa diminta, bukan nggak bisa ya, nggak tepat diminta dari semua karyawan. Yang diminta dari komitmen adalah leadersnya, topnya. Kayaknya kalau saya lihat 3 direksinya, ini komitmennya cukup semua lah, mantap semua gitu ya. Nah gimana cara meyakinkan leadersnya itu, BOD-nya, VP-nya punya komitmen Pak? Nah kita punya banyak kegiatan yang pada akhirnya kita nanti bisa tunjukin komitmennya mereka ada. Misalnya MWT, Management Walkthrough. Ya. Management Walkthrough itu kan ada ya Pak Yunet di sini ya? Ada. Manajemen Walkthrough misalnya Pak Daru ke lokasi mana, datang ketemu karyawan, ketemu krunya, dan itu harus 2 arah. Bukannya Pak Daru terus yang ngomong, mereka dengerin, enggak. Tapi kita kasih sesi Pak Daru ngomong atau tim kita ngomong, lalu ada sesi mereka ngomong Pak. Sampaikan aspirasinya. Dan kita kondisikan, walaupun masih belum berhasil, MWT itu sebisa mungkin candid. Walaupun masih belum berhasil nih Pak. Karena kan biasa Pak, kalau direksi jalan kan, harus siapin begini-begini. Tapi kita pengen geser ke MWT yang lebih candid. Karena ketika dia candid, isu-isunya tuh keluar sebenarnya. Gitu ya. Nah ini MWT, nanti ada slide yang nunjukin, target kita sekian, kenyataannya MWT-nya cukup jauh lebih banyak. Karena mereka ingin bicara, pengen ketemu, pengen nanya, kamu sehat apa enggak? Kamu hand gloves-nya di-provide apa enggak? PPE kamu cukup apa enggak? Coverall-nya robek apa enggak? Sepatunya licin apa enggak? Apalagi ya? Kalau gaji biasanya pasti selalu nanya ya Pak ya. Bukan BOD-nya nanya, karyawannya kapan naik gaji ya. Lalu communication. Nah yang di sebelahnya tuh betul program-programnya nanti saya jelasin ya. Yang kedua communication. Nah balik lagi ke segitiga. Communication itu di tengah, artinya dia bisa bekerja ke atas bisa, ke bawah bisa, ke samping bisa Pak. Jadi peran komunikasi adalah meyakinkan bahwa semua info, semua campaign, semua hal itu bisa sampai ke atas,
bisa diterima ke bawah, dan bagaimana samping-sampingnya juga nerima. Ya, misalnya tadi saya tanya, HICC atau K3L dekat gak sama divisi SCM? Ya harus dekat Pak. Karena itu bagian dari komunikasi yang peer tuh, yang sama. Karena nanti kita ngomong program apa yang ICSA berhubungan dengan supply chain namanya, apa procurement di sini? Pengadaan, ya orang pengadaan. Misalnya CSMS Pak. Kalau K3L-nya nggak dekat sama orang pengadaannya, nggak jalan tuh CSMS Pak. Kenapa saya bilang gitu? Karena kita belajar dari situ. Ya, kalau nggak dekat, komunikasi nggak smooth, nggak cair gitu ya. Mereka nggak tahu visi kita dan segala macam, atau engagementnya nggak nyampe, nggak bisa Pak. Ya, nanti kita diskusi apa aja ya bentuk communication, frekuensinya, melalui tools apa aja dan lain. Yang ketiga competence atau competencies. Nah kalau pakai perumpamaan segitiga tadi, maka competencies itu yang paling bawah Pak. Artinya semua orang di bawah ini kita pastikan mereka punya kompetensi yang sesuai requirement. Karena kalau enggak, mereka melakukan pekerjaan enggak ngerti, salah. Ya ada kejadian misalnya Pak ya, accident. Pas ditanya, incident investigation, ternyata dia baru 2 bulan di situ. Dan belum dapat training yang cukup. Atau dia belum punya sertifikasinya. This is competencies Pak. Nah jadi kalau kompetensinya enggak dipenuhi, yang dilakukan oleh semua frontliners, oke 10 menit lagi. Slide-nya masih 300 slide nih Mbak. Nggak bisa. Nah ini yang kita coba. Ya, next. Lalu program apa aja sih? Oke, next. Nah ini menarik ya Pak. Saya cuma pengen ambil, karena waktunya nggak banyak, saya justru pengen ambil yang sedikit eye-catching gitu ya. Mungkin Bapak Ibu iconers sudah sering ngelihat matriks 2x2, 3x3, malah ada yang 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi gitu ya. Saya ambil 2x2 aja. Bapak Ibu silahkan aja, mau yang di bawah itu lagging, mau yang di atas maksudnya vertikal itu leading, silahkan aja. Ya. Lalu kita bagi misalnya yang ini adalah low itu high, boleh-boleh aja. Ini low itu high, boleh-boleh aja. Atau dalam konteks ini bad atau good. Apakah kita deal dengan sesuatu yang dinamakan luck? Kita coba ya. Leading indicator yang vertikal, laggingnya yang di bawah. Biasanya kita mulai yang paling ujung dulu. Nah ujung ini yang disebut perusahaannya world class organization dari sisi safety. Kenapa? Kenapa dia disebut world class? Yang pertama, leading indicatorsnya nunjukin kegiatannya banyak, programnya banyak, inisiatifnya banyak. Coba Bapak cuma satu perusahaan yang programnya cuma MWT. Satu aja, pokoknya kalau di agama Islam surat Al-Fatihah gitu Pak ya. Pokoknya surat itu semua udah selesai gitu. Apa namanya tuh? Bukan Palu Gada, apa namanya? Sapu jagat. Programnya MWT Pak. Udah MWT aja Pak, selesai. Itu nunjukin leading indicatorsnya. Kalau semakin banyak leading indicatorsnya, programnya, inisiatifnya, effortnya, lalu di kondisi lagging indicators, itu bagus. Kan di sini tadi low, high, atau bad, good. Maka inilah disebut world class company dari safety. Kegiatan banyak, programnya banyak, dan lagging indicatorsnya juga nunjukin bagus. Dalam arti insidennya sedikit atau malah tidak ada. Gitu ya Pak. This is world class. Terus ada nggak kondisi perusahaannya kayaknya banyak tuh programnya, tapi kok ternyata lagging indicatorsnya jelek sih? Ada accident sih? Ya Pak ya. Pernah nonton yang film berapa tahun yang lalu nunjukin jasa apa? Drilling di tengah laut itu ya Pak ya. Kalau disebutin namanya kan nggak enak Pak ya. Yang manajemennya datang mau kasih safety reward 10 tahun atau berapa tahun tanpa accident, tiba-tiba jeger gitu Pak ya. Kalau ditanya, banyak nggak aktivitasnya, effortnya, inisiatif banyak Pak. Tapi di satu saat dia kejadian, atau kalau kita bilang tiba-tiba beruntun banyak accident, lagging indicatorsnya jelek, maka di sini dia disebut bad luck. Bad luck Pak. Udah banyak semua kegiatan, tiba-tiba kok masih jelek saya nih, kenapa gitu. Bad luck. Makanya tadi judulnya sebenarnya apakah kita deal dengan luck gitu ya. Nah tapi ada perusahaan yang lain yang tadi leading indicator cuma satu aja, tapi kok bagus-bagus aja Pak. Itu disebut good luck. Nanti kalau di audit jangan-jangan lo nggak dilaporin aja gitu ya Pak ya, Pak Daru ya. Ini good luck. Nah ini yang jelek, totally jelek. Karena inisiatifnya nggak ada, programnya itu-itu aja sedikit.
ternyata juga accident-nya banyak. Nah, ini penggambaran aja Bapak Ibu. Even kita sudah melakukan apapun itu, tapi jangan disalahartikan ya, bahwa ya udah kalau gitu udah banyak aktivitas masih ada faktor luck kok enggak ya. Tapi maksudnya kita hanya ingin menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Todd Conklin, mungkin teman-teman Iconers kalau baca Todd Conklin ini bisa dibilang tokoh safety pembaharu ya, pemikirannya agak-agak, kan setiap disiplin ilmu biasanya tuh ada kayak semacam apa ya, tahun sekian mazhabnya apa, tahun sekian mazhab gitu ya. Nah ini belakangan ini si Todd Conklin, dia bilang gini nih, safety is not the absence of events atau accidents, tapi safety is the presence of defenses. Wah ini kok agak provokatif nih kalimatnya. Saya pelan-pelan ya. Kata si Todd Conklin itu, sesuatu itu atau kita merasakan kondisi safety itu bukan tidak adanya kecelakaan. Bukan. Jadi kita dinyatakan safe atau kondisi safety itu bukan karena tidak adanya accident atau event atau the negatives, violence dan lain-lain. Tapi safety itu adalah presence dari defenses. Safety itu adalah kondisi di mana defenses, barriers-nya, safeguard-nya itu hadir ada. Ya. Tapi gimana kalau semua sudah ada barrier-nya, defenses-nya, masih kecelakaan? Itu yang disebut, kalaupun kecelakaan, dia fail-nya lebih safe. Paling gampang, umum yang selalu dikasih contoh adalah, Bapak Ibu kesini naik mobil. Berapa banyak barrier, defenses, safeguard yang dipakai, yang ditanam, yang diaplikasikan. Bapak naik mobil ya, tadi contohnya naik mobil ya Pak ya, biar agak kerenan Pak ya. Pintunya ditutup nggak? Tutup. Kalau dia kita lupa ngunci, berapa detik, berapa menit, ngunci sendiri Pak ya, itu safety tuh Pak, barrier tuh Pak. Pakai seatbelt Pak. Bapak nggak pakai seatbelt, itunya bunyi tin, semakin, ya kan? Safety fitur Pak, safety fitur Pak. Di dashboard, di ini ada apa namanya tuh yang kalau nabrak dia ngembung? Ya, yes Pak. Ada airbag, safety fitur Pak. Safety fitur. Lampu sen, safety fitur. Sensor, semuanya. Sampai ke radio Pak. Dulu waktu saya pernah kejadian accident Pak, teman saya kejadian akhirnya accident ke sini karena dia lagi giniin radio Pak. Dulu begini. Sekarang kan cuma di setir ya Pak ya. Semuanya di sini Pak ya. Kenapa? Biar dia lagi begini, kan gitu ya. Lalu masih mungkin terjadi kecelakaan? Mungkin Pak. Tapi ketika dia kecelakaan, kalau semua defensesnya dipasang Pak, kecelakaannya jadi lebih disebutnya fail safe gitu ya. Minimize Pak. Jadi si Conklin bukan bilang, safety itu bukan pada kondisi nggak ada accident sama sekali, no. Tapi safety itu seberapa banyak barrier yang kamu punya, seberapa efektif barrier yang kamu punya. Kalau Bapak nggak ada barrier sama sekali, lewat Pak. Malah mungkin kalau di jalan diaturnya, ini jalur mobil, ini jalur motor. Kan gitu ya Pak ya. Ini lampu merah, ini, itu barrier semua. Barrier di sini bukan berarti hambatan ya, justru layer-layer yang dipasang. Kalau Pak Yunus ngomongnya Swiss cheese model itu layer-layer gitu. Tapi nanti kalau saya ngomong Swiss cheese model, Iconers yang lain, ini apa gitu ya. Nah jadi sedikit aja, jadi intinya adalah seberapa banyak, seberapa efektif, apakah in place barrier yang kita punya. Kalau enggak Pak, next, karena tadi udah berapa? 20 menit lagi. Nah ini sedikit beberapa kegiatan. Bapak, kalau kita lihat ya, target kita 2022 adalah 32 kali Pak, baik offline maupun online. Alhamdulillah kita bisa sampai 47. Kita juga sudah ada aplikasinya sehingga nanti akan menotif. Kamu udah MWT nih, tapi belum submit reportnya. Findingnya apa, lalu di-remind dan segala macam. Ini kita sampaikan setiap meeting 2 minggu sekali dengan BOD dan namanya rapat komite Pak. Komite ICC level 1 itu semua BOD dan VP Pak. Setahun 3 kali Pak. Ya. Pokoknya kalau ada yang aneh-aneh saya sampaikan aja gitu. Ya palingnya gitu ya. Oke, next dulu. Balik dulu. Ini di root kita Pak. Ya, dan dia hadir. Kenapa jadi 47 Pak? Karena ada beberapa yang dia bilang, Mon, kayaknya begini-begini, gue mau ke sono. Wah kita malah dorong Pak. Wah good Pak. Karena kan 32 itu pada saat di awal tahun kita kick off, kita diskusi project-project mana, apa segala macam. Ternyata 47. Next. Nah ini HIC 101. Di awal tahun 2020, kita bikin yang disebut HIC 101 Pak.
Jadi kita sebut ada 3 program yang depannya ada HCC-nya. Pertama HC School, HC 101, sama HC Plus, Pak. Nah, ini audiensnya berbeda, Pak. Kalau HC 101, ini adalah kayak requirement. Semua manajer ke atas harus ambil materi ini online ya, Pak ya. Bukan online, apa namanya? Klik linknya gitu, apa namanya tuh ya. Online gitu ya. Mereka ngambil modul ini, ada 4 modul. Lalu ketika dia selesai ada tesnya, ujiannya gitu ya, multiple choice. Ketika sudah lulus, datanya masuk ke kita, dan semester selanjutnya lebih kepada aplikasi. Dan ini Pak, ini termasuk yang saya sampaikan di Radir 2 minggu sekali sama rapat komite. Kalau ada yang nggak lengkap, saya sodorin aja, tinggal salah satu BOD, itu kenapa mau yang itu? Ya silakan Pak Direktur yang ini kenapa gitu ya. Tapi kita remind terus ya. Jadi manajemen sampai VP Pak, manajer sampai VP harus ngambil ini Pak. Dan nanti di refresh 2 tahun lagi. Ya, ada 4 modul yang harus diselesaikan. Next. Ini CSMS ya, tadi mungkin sebut CSMS. Pak Ramon kok masih ada yang merah? Iya Pak, kita juga masih baru. Dan ini bertahap. Jadi tahun ini kita akan 2023 harus selesai 100%, artinya dilakukan sampai final evaluation. Kita mulai dari PQ itu, gontok-gontokan Pak sama SCM Pak. Karena datanya di siap, vendornya nggak siap, whatever itu. Tapi kita targetin 2021 ya Del ya. 2021 semua PQ. Saya sampai bilang di meeting, saya nggak mau SCM atau pengadaan rilis PO, rilis kontrak kategori high risk ke vendor yang PQ-nya belum lulus Pak. Nggak boleh Pak. Karena kita udah sepakat. Kamu ketahuan, gua bahas di Radir. Kasarnya gitu aja. Oke Pak Yunit gampang nih, Pak Daru kayaknya mantap komitmennya. Jadi tinggal lempar aja Pak. Kita punya datanya, kita punya konsepnya, Nah, pre-job activity dan work in progress tahun kemarin selesai Pak. Nah, tahun depan kita sampai final evaluation. Jadi nggak bisa Pak kalau langsung infrastrukturnya banyak harus siapin Pak. Sistemnya, komunikasinya, vendornya, penilaiannya dan lain-lain. Ya, dan kita udah pakai tools juga. Jadi vendor masuk ke sana, download formnya, isi, submit, kita assessment. Kalau lulus kita kasih, kalau nggak lulus kita coaching Pak. Ya, oke, next. Ini saya pikir umum ya, campaign-campaign yang berhubungan. Next saja. Ini bentuk-bentuk tadi Pak kompetensisnya yang kita pengen kalian harus tahu gitu. Lalu bagaimana komitmennya dan lain-lain. Coba next aja. Saya pengen sampaikan beberapa hal yang. Nah ini HCC Plus Pak. Tadi saya udah bahas HC 101 ya Pak ya. Audiensnya adalah semua managers non HC Pak. Sampai VP harus ambil. Kenapa? Balik lagi. Karena menurut saya mereka harus engage. Karena kalau mereka ngandelin ada Pak Aldila, ada Pak Ramon, selesai Pak. Kalau saya cuti gimana Pak? Kalau Pak Aldila lagi nemenin istrinya sakit gimana Pak? Nah, engagementnya harus tingkat gimana tadi? Nah, HCC Plus beda lagi Pak. Kalau dibilang misalnya HCC Plus atau HC adalah departemen yang agak-agak second layer gitu Pak ya. Mungkin di sini enggak Pak ya, first layer gitu ya. Maksudnya gitu Pak ya, kan ada departemen atau divisi tertentu yang kesannya ngetop gitu ya. Nah, HC-nya mungkin 2. Nah, HC Plus ini Pak, jadi saya kumpulin 12 sampai sekarang udah 18 ya Del ya. 18 orang anak-anak muda. Asmen sampai manajer yang muda Pak, yang kita gembleng sehingga mereka dalam waktu 5 tahun harus siap jadi Elnusa HCC Future Leader. Jadi setiap tahun kita kasih 6 modul ya, modul kita sebut semester 1 di 2021 ya Del ya, semester 2 di 2022, tahun ini semester 2023, semester 3. Nah semester ini lebih kepada bagaimana mereka punya soft skill yang cukup Pak. Jadi mereka bukan cuma tahu HSE, tapi mereka tahu proses bisnis, angka, sistem, aturan dari departemen lain. Jadi mereka kalau dalam rakor mereka harus pede ngungkapin pendapatnya, menganalisa, ngasih masukan dan mungkin juga mengkoreksi Pak. Oke, next. Yang terakhir HC School. Nah, kalau HC School itu HC officer yang di lapangan Pak. Kita ada 200 orang termasuk AP kita ikutin. Jadi kalau dilihat audiensnya atau segmentasinya berbeda-beda Pak. HC School itu adalah untuk HC Officer yang mereka harus tahu dan punya pemahaman yang standar. Lalu HC Plus apa dan HC 101 apa? Next. Berapa menit lagi Pak?
2 menit lagi. Jotos lewat aja dulu ya. Nah ini juga salah satu usaha kita untuk bagaimana mereka bisa. Next aja dulu. Next. Ini sedikit award El Nusa keseluruhan ya Pak. Next. Yang setelah ini adalah yang khusus HSCC. Kita dapat, balik dulu Pak. Kita dapat dari WSO tahun lalu, level 4. Sebenarnya saya termasuk yang nggak suka ngajuin untuk dapat award Pak. Nggak suka Pak. Cuma kan kadang-kadang kalau nggak ada awardnya, gimana juga Pak ya. Jadi kalau udah ikut, habis ini besok gue nggak mau ikut lagi. Nah, jadi kita level 4 atau gold. Kita dapat dari holding kita Pak, atau ini kita, 150 juta save man hours. Dari 2018 akhir sampai kemarin. Ya, nah ini artinya tidak ada LTI, tidak ada fatality selama 4 tahun tadi. Mudah-mudahan sampai seterusnya ya. Lalu kita dapat pelaksanaan K3 dari Disnaker, Menteri Kesehatan, pelaksanaan K3 di kantor. Ini dari klien, jadi cukup. Nah yang terakhir adalah kalau dibikin satu slide, sebenarnya gambarin El Nusa apa? Next. Next. Nah ini Pak, ini TRIR kita. Kemarin saya sempat minta sama Pak Yunet ya TRIR-nya. Kalau kita lihat Pak, nah saya masuk di sini nih Pak, sorry. Tapi kita terus lakukan program-program tadi Pak. Kita lakukan 3C, 4P, bikin engagement. Semuanya sekarang jadi tahu. Termasuk kita kan project base ya Pak. Sebelum project mulai, kita namakan, ada kegiatan namanya Project Safety Review Pak. Project ini resikonya apa, lokasinya di mana, alat yang dipakai, semuanya kita bahas resikonya. Nah di akhir project Pak, kita bikin performance dashboard di project itu. Jadi kasarnya, kalau ada project leader yang ternyata ada accident Pak, siap-siap aja nanti kita tampilkan. Jadi semuanya tahu, oh ternyata project itu ada gitu ya. Nah alhamdulillah kemarin kita tutup dengan TRI kita 0,02 Pak. Satu kejadian MTC di salah satu project, itu juga di Desember Pak. Tapi kalau sampai 0 juga saya yang berat Pak. Karena kan mempertahankan 0 itu susah Pak ya. Jadi satu itu antara, oh, ya udahlah gitu ya. Karena mungkin masih bisa. Tapi kalau udah 0 Pak. Nah ini kasus kita ada satu MTC. Ini program-program kita kalau kita lihat semuanya alhamdulillah sesuai target, sesuai dengan KPI. Karena saya selalu minta sama teman-teman untuk planningnya bagus dan disiplin dalam eksekusinya. Jadi percuma planning bagus, mundur, anteng-anteng aja nggak ada. Kalau kamu rencana Juni eksekusi. Mundur dikit Juni pertengahan. Tapi nggak ada tuh istilah kita udah planningin sepakat, Juni mundur, akhir sampai jadi nggak ada Pak. Ya. Saya pikir ini aja ya, kayaknya ini slide terakhir, yes. Thank you Pak, alhamdulillah. Pas ya Pak ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramon atas paparan yang sungguh luar biasa dan menginspirasi kita. Semoga itu nanti bisa coba saya pribadi Pak yang diberikan amanah di K3 kali ini bisa menjalankan Pak. Di kami sebetulnya juga ada Pak P2K3 Panitia Pembina Keselamatan Kerja yang sudah kami laporkan ke Pak Daru untuk paling tidak per 3 bulan bisa kita lakukan review nanti bersama dengan juga Pak Sigit dan Pak Idrisi yang lainnya terkait dengan review performa di lapangan untuk kegiatan K3 ini Bapak. Terima kasih atas paparannya. Dalam proses tadi Bapak menyampaikan ada beberapa pertanyaan Bapak. Izin bertanya boleh Pak ya? Atau mau minum dulu boleh Bapak? Gak apa-apa. Karena di sini nggak ada iklannya ya. Nggak ada iklan setelah paripara. Iya. Ini off di sini, kemudian ada yang online di Zoom. Baru mau dibuka atau sudah ada? Udah, tadi sudah dibuka Pak pada saat kita informasikan ke Blast ke employee Pak, itu sudah kita siapkan pakai link itu Pak, ada background segalanya komplit di sana ya kan, sehingga teman-teman bisa bertanya. Ini kami pilihkan 3 pertanyaan Pak ya. Yang pertama adalah bagaimana cara menumbuhkan suatu budaya safety di antara pekerja Pak ya. Ini tentunya tips atau mungkin experience yang Nusa lakukan Pak ya. Budaya safety di antara pekerja di lapangan yang berasal dari berbagai macam budaya serta kebiasaan yang berbeda Pak ya. Kita tahu bahwa Econ Plus ini kan seluruh Indonesia Pak ya.
dan tentunya setiap tim itu mungkin juga berbeda-beda gitu Pak ya. Itu bagaimana cara menumbuhkan budaya safety di antara pekerja tadi. Kemudian juga masih berhubungan dengan safety culture nih Pak nih, bagaimana mendobrak gitu ya safety culture di perusahaan yang mungkin tidak berfungsi gitu Pak ya. Bagaimana kita membuat apa katakanlah katalisatornya ya Pak ya, supaya itu lebih bisa berjalan. Kemudian pertanyaan terakhir nih tentunya adalah bagaimana cara menumbuhkan nih Pak nih ya. Ini tadi Pak, sudah ada joto segala macam, ada bahkan dilaporkan Pak ya. Itu kan bagian bagaimana kita menumbuhkan Pak ya. Terus komunikasi juga dengan stakeholder terkait gitu ya. Dan mungkin kami informasikan juga bahwa di K3KL di bawah Pak Daru Pak, kita ada SDM juga SCM Pak, tadi pengadaan dalam satu naungan di Pak Daru Pak. Jadi memang komunikasinya dekat. Tapi memang dengan keuangan jauh Pak. Biar kita nggak minta duit gitu ya. Jadi 3 pertanyaan itu Pak Ramon, mohon kesediaannya untuk bisa menjawab Pak ya. Terima kasih itu Pak pertanyaannya Pak. Lebih ke arah budaya ya, bagaimana menumbuhkan budaya safety, kemudian bagaimana mendobrak nih manakala budaya safety itu tidak berjalan, kemudian yang ketiga tadi menumbuhkan kesadaran Pak. 3 poin itu Pak, itu penting bagi kita semua Pak ya. Monggo Pak, silakan Pak. Pertanyaan susah-susah nih Pak Daru. Pertanyaannya mudah Pak. Enggak, maksudnya ini yang berjalan ya, berjalan di Elnusa hingga tadi ya 1 juta sekian LTI-nya. Ya, kan kalau quote dari ahli itu kan katanya budaya itu adalah the way we do things around here gitu ya. Kalau kita biasa telat, semuanya telat ya udah, budaya telat santai-santai aja. Saya kebetulan nggak ngerokok, jadi kalau kasih contoh merokok boleh ya. Merokok terus buang puntungnya itu kalau semuanya begitu ya budaya begitu. Kalau ada yang malah ngerokok taruh di tempatnya malah jadi aneh ya Pak ya. Ya itulah budaya. Dan memang budaya susah Pak. Dan saya kasih contoh yang tadi Jotos ya Pak ya. Di Elnusa itu bisnisnya tadi Pak dari hulu ke hilir. Nah yang di kita nih saya kebetulan yang di NHO-nya gitu ya. Ada mulai seismik Pak. Seismik itu kita nerjunin orang puluhan ratusan ke area yang remote sekali Pak. Ya. Lalu tarik kabel, colok, lalu direkam gitu ya. Jadi nanti resikonya bisa hilang, kemakan hewan buas, whatever lah banyak itu ya. Sampai yang ke rig Pak. Pekerjaan rig, mungkin Bapak Ibu kalau sebut rig. Ada yang di darat, ada yang di offshore. Jadi dan di antara itu banyak ya, cementing, well test gitu ya. Nah safety officer-nya kan juga ikut ke situ Pak. Safety officer-nya ikut yang dia project-nya cementing ya, berarti dia lebih. Nah waktu itu kita pengen, ya biasa kadang-kadang kan efisiensi ya Pak ya. Efisiensi terus karena kondisi tertentu. Pengurangan orang terus akhirnya gimana caranya dengan jumlah yang sekian, saya tetap bisa cukup dan malah lebih optimal. Yang saya lakukan adalah crossing Pak. Jadi kalau dulu misalnya ke satu project aja Pak, saya coba mereka gimana caranya mereka bisa ke project lain. Butuh waktu iya Pak, 2 tahun Pak. Dari mulai ngasih mindsetnya sampai ada momennya. Nah momennya itu ketika kemarin ada struktur organisasi. Ketika momennya ada saya kumpulin, saya bilang kayak burning platform itu Pak. Nih kamu pindah dari sini ke sana. Platform yang kamu tadi ini udah saya bakar. Ya kamu udah naik perahu ya, kamu harus pindah ke sana. Kalau enggak lu nggak bisa balik ke platform ini. Karena platformnya udah saya bakar, saya bilang gitu. Mau berubah, oke, kalau enggak ya udah gitu. Jadi, tapi kita juga kasih feeding Pak. Jotos itu salah satunya adalah joint sharing session. Jadi kalau tadi dia biasanya support project A, sekarang dia dikasih knowledge Pak. Kalau project B itu gimana sih? Project C. Jadi suatu saat ketika dia di-assign ke project itu dia udah bisa. Jadi maksud saya gini Pak dulu. Dulu ada namanya GRS, dulu ada OFS, dulu ada EPC. Masing-masing misalnya 10 safety officer Pak. Ya mereka muter-muter di situ aja. Kalau ini lagi lebih Pak, nggak akan dikasih ke sini Pak. Lah di sini lagi kurang nih Pak. Minta ke sini nggak dikasih. Ya ini akhirnya minta ke HC. Sama HC kan juga ditanyain ya. Begitu Pak. Jadi istilah saya, lu safety officer-nya lo ketekin ya.
Nggak dikasih. Paling kan sama-sama El Nusa, Pak. Iya. Sekarang udah enggak, Pak. Kotaknya saya bikin satu kotak. Jadi bisnis unitnya banyak, gue bikin satu kotak. Safety officer adalah punya satu level di bawah saya, Pak Agus itu. Jadi kalau di sini lebih, lo harus bisa kasih ke sini. Ya. Begitu juga ini. Makanya mereka harus bisa di-provide bahwa mereka bisa ke semua project. Nah itulah namanya programnya, kenapa lahirnya Jotos. Jadi tadinya saya butuh running 20 safety officer, Pak. Sekarang 17 saja cukup, Pak. Ya, aku cuma 3, Pak. Ya, kalau kita belajar Lean, 3 itu kan juga udah lumayan, Pak, banyak. Sama lah misalnya waktu itu saya tanya ke teman-teman. Itu tol itu perubahan dari orang ke pakai tap itu berapa detik sih satu mobil? Katanya cuma 1 detik, Pak. 1 mobil ya, Pak. Tapi bayangin berapa mobil yang lewat situ, Pak. Ya. Jadi perubahan itu even misalnya dinilai kecil, tapi biasanya akan menggelinding lagi dan menghasilkan. Jadi kayak gitu ya, Pak. Ya. Nah, itu memang harus berani kencang, Pak. Ya. Berani kencang. Karena konsepnya udah benar, stakeholdernya sudah paham, dan saya bilang, ini burning platform. Kamu nggak bisa balik lagi ke itu aja, ya. Kalau kamu masih mau kerja, ayo kita kerja. Kalau enggak, ya silakan, ya. Jahat? Sebenarnya nggak jahat. Kita semua masih mau kerja gitu, ya. Nah kebetulan Pak, yang akhirnya jadi itu karena memang mereka resign, bukan karena faktor kita keluarin ya. Saya juga masih cukup perasaannya masih ya lagi susah tapi kita memang mereka resign, jadi cukup aja. Tapi intinya adalah dari struktur organisasi 2020 ke 2022 saya berkurang 10 orang, Pak. Tapi operationnya aman-aman aja. Dan malah banyak yang bilang lebih responsif, lebih gitu. Kurang 10 orang, Pak. Jadi kalau dihitung 1 orang berapa, 1 tahun misalnya sekian ya, saya bisa saving 10 orang. Ya. Nah, gimana dengan kontraktor yang ya gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Sama, Pak. Saya pikir makanya tadi engagementnya ke pimpinan proyeknya harus bagus, Pak. Karena kadang-kadang kita ribut dengan departemen lain, ya operasi lah, SCM lah dan lain-lain. Tapi kalau merekanya nggak punya atau kitanya nggak punya hubungan yang baik sama dia engagementnya rendah, ya udah nggak dapet tuh, Pak. Tapi kalau tadi kalau istilah saya kita lakukan peer pressure, misalnya kita deal sama SCM, dia nggak ngerti atau dia men-challenge kita jelasin sampai dia oh iya berarti memang benar ya Pak Ramon, ya memang harus dilakukan gitu. Sampai dia tahu bahwa itu harus dilakukan, kita udah 1 langkah di depan tuh, Pak. Begitu juga dengan operasi. Nah balik lagi, Pak, saya pikir atau Iconers ini juga punya resiko-resiko tinggi ya, Pak. Ya disampaikan aja resiko-resiko itu. Bahwa kita kan pengennya kamu berangkat jarinya 10 berarti ya. Pulang juga 10 ya, Pak ya. Kalau 11 kan juga aneh, Pak Daru ya. Tapi kurang juga nggak enak. Nanti kamu mau makan susah, mau ikat tali sepatu susah dan lain-lain. Nah itunya disampaikan. Dan ya bukan berharap ada accident. Tapi accident adalah momen yang paling bagus untuk kita sebut learning from event ya, Pak. Pembelajarannya ya. Oh ini salah. Ya mudah-mudahan bukan mencari siapa yang salah di blame gitu ya. Tapi kita ingin belajar supaya hal ini tidak terjadi lagi di lokasi, di semua lokasi, di semua unit bisnis dan semua karyawan PLN Icon Plus gitu ya. Saya pikir itu, Pak. Jadi butuh waktu pasti, Pak. Pastikan konsepnya benar, bagaimana komunikasinya bagus, bagaimana mereka bisa engage, dan harus strength, Pak. Kalau Bapak, menurut saya ya, Bapak maju mundur, nggak dapat, Pak. Ya, itu kita ada yang namanya orang, Pak ya. Saya punya total karyawan saya yang organik 72, Pak. Tapi yang total semua bisa 117 sampai 111, Pak. Karena ada yang outsource ya gitu ya. Itu yang muda-muda, Pak, yang katanya, oh ini bermasalah itu saya kumpulin, Pak. Saya brainstorm. Saya nggak ngancem, cuma saya kasih, ini begini loh, ini begini. Terus kita tunjukin bahwa dia dulu komunikasi ke kantor pusat susah, bos gue nggak bisa dihubungi, pokoknya cuma nyuruh. Itu kita komunikasikan pelan-pelan ketika akhirnya mereka rasa enggak gitu kok. Nah itu udah mulai tuh, Pak. Akhirnya mereka pengen lebih terlibat, pengen ngasih masukan, ya malah lebih cair.
Nah, ya pentingnya mungkin di situ sosok role modelnya juga harus ada ya Pak. Setiap karyawan pasti pengen bosnya itu dikenal bagus, dikenal pinter, diakuin ya Pak ya. Kalau karyawan kita level kita terus mereka ketemu, bos lu kemarin habis dibully itu sama bos gue, kan mereka juga gimana. Nah, mungkin peran Pak Yunet harus bisa jadi role model, jadi sesuatu yang bisa dibanggakan sama timnya, dan bisa cair sama semua levelnya Pak VP ya Pak ya, VP atau manajer, sehingga tim Pak Yunet dan Pak Yunet ketika mau masuk ke departemen lain itu akan lebih mudah Pak, lebih aksesnya lebih gampang. Isu pasti ada, hambatan masih ada ya Pak, tapi maksud saya at least 1-2 langkah udah bisa dijalani. Kurang lebih gitu Pak. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat bintang tamu kita. Lagi terima kasih Pak Ramon atas paparan dan juga jawaban-jawabannya. Terima kasih sekali lagi buat Bapak. Ini mungkin acara talkshow kita, paparan kita udah selesai Mbak. Cuman ada yang kurang Mbak ini, kita kurang yel-yel nih. Kayaknya serius ya, sebetulnya bukan serius ini, kita coba kemas santai. Teman-teman bisa menyimak gitu ya tadi paparan terkait dengan budaya keselamatan kerja, sehingga kita bisa mengimplementasikan di Icon Plus yang kita cintai ini. Nah, untuk menghangatkan suasana baik yang ada di kantor ya, di tempat duduk teman-teman dan ada di sini, yuk kita yel-yel yuk. Oke, Iconers, we can do it. Iconers, we will do it. Iconers, we are one. Dan safety yes, accident no. Oke. Boleh berdiri nih biar ini Pak, biar hangat ya, ya kan? Karena kalau dingin kurang sih hangat enak karena. Oke. Yang di meja ya kan, jangan duduk di meja, di kursi saja. Oke, Iconers, we can do it. Iconers, we will do it. Iconers, We are one. safety, Yes. accident, No. lagi, safety, Yes. accident. Terima kasih. Oke, dari silakan Bapak mungkin sambil menikmati. Oke, terima kasih. Dan dari saya, terima kasih memandu diskusi ini. Kami kembalikan ke Mbak Aini. Monggo Mbak Aini, makasih. Oke, terima kasih Mas X Yunianto Wibowo dan Bapak Ramon. Terima kasih untuk materi yang luar biasa sore hari ini. Dan selanjutnya ada tanda kasih kami Bapak dari PLN Icon Plus untuk Bapak Ramon. Kami persilakan kepada teman-teman panitia untuk dapat memberikan, dan dalam hal ini akan diserahkan langsung oleh Bapak Daru Tri Cahyono. Benar Bapak, ke sini Bapak. Oke, mohon untuk dapat kami persilakan Bapak Sigit Wicaksono dan oke, mungkin dapat didokumentasikan teman-teman panitia. Oke, terima kasih Bapak, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Oke, dan selanjutnya kalau tadi kita sudah mendengarkan materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ramon, dan selanjutnya ini akan ada kuis di penghujung acara. Oke, mungkin untuk kuisnya ini hadiahnya, apa Mas Junet? Akan disiapkan nanti. Sedang disiapkan oleh. Oke, sekarang teman-teman di SBU, kita boleh ikut kuisnya, jadi sudah terlihat di layar teman-teman secara online. Oke, ini barcode-nya ya Mas Yunet ya? Oke, dengan kodenya 163938, panitia nggak boleh main ya panitia. Oke, ini hanya untuk peserta saja, untuk teman-teman juga yang secara online. Oke, kita mungkin hitung mundur, nanti kita bisa mulai ya Mas Yunet? Oke, untuk mempersingkat waktu 10, 9, oke teman-teman yang mau bergabung bisa langsung di 163938. Oke, 10, 9, sudah berapa orang?
8, 7. Oke, teman-teman yang di lantai 21 juga boleh online dari handphonenya boleh, mana tahu untuk beruntung mendapatkan hadiah. Oke, sudah? Baru 39. Oke. Kemudian 41. Oke, sudah 41. Teman-teman yang berada di lantai 21 boleh secara online dari handphonenya. 163938. Oke, ini hadiahnya sangat menarik. Mas Yunet nggak boleh dibocorin, Mas Yunet, Iya, hadiahnya. hadiahnya sebenarnya dari K3 ya nanti ya. Oke, sudah bisa? Kita mulai. 51. Oke, kita tunggu sampai 70 ya. Oke, sampai 70. Oke, dan sebagai informasi bahwa di acara K3 ini juga dihadiri oleh teman-teman di seluruh Iconers di seluruh SBU, kemudian juga dihadiri oleh rekanan dari kita. Betul ya Mas Yunet? Dan Ya, juga betul, tentunya acara yang seperti yang sering disampaikan oleh Mas Yunet bahwa K3 ini tidak menjadi tanggung jawab oleh masing-masing pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari K3, tidak menjadi tanggung jawab dari Iconers, tapi ini menjadi tanggung jawab di kita semua. Oke, ini sudah di angka 75, kita sudah bisa mainkan? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, kira-kira apa pertanyaannya? Main di HP. Oke, Masing-masing muncul ya. di- Ini kayak Oke, di angka tertinggi. Ini teman-teman. Oke, saat ini di angka tertinggi dengan NEM 163938 ada Narabel juga sudah naik ke posisi pertama, ada Sari TW di posisi kedua, kemudian disusul oleh IO. Ini pakai teman-teman pakai nama inisial, nanti teman-teman panitia akan kesulitan untuk menghubungi teman-teman yang menang. nanti teman-teman yang ini kita print screen ya, kemudian bisa menghubungi lewat Mas bisa, ketika kalian juga bisa Mbak Aini. Oke, ini sudah disusul untuk posisi pertama Reskur Oke Nur Asia. Yang ketiga disusul oleh Rafa, kemudian yang pertama disusul lagi oleh Pak D Bahru. Oh, ini Mas Bahru. Oke. Mas Bahru nggak boleh kalau yang struktural Mas Bahru. Masih butuh nih Mas Bahru, masih butuh. Oke, ini posisi pertama ada Mas Andika. Ini agak mengkhawatirkan ya kalau IT yang menang ya. IT nggak boleh main IT. Kalau IT ini bisa ngehack masalahnya. Oke, sudah bisa kita stop? Oke, stop. Oke, 3, 2, 1 kita stop dan pemenangnya adalah. Oke, di posisi pertama ada Mas Andika. Ini ada berapa pemenangnya Mas Yunet? 3 Mbak, ada Oke, 3. ada Mas Andika. Oke, Ada nanti 3. nama-nama yang sudah keluar ada 3. Nanti dapat menghubungi Humas atau di K3KL Mbak emailnya Mbak. Humas atau di. Oke, ada Mas Andika. Selamat Mas Andika. Ada Rafa dan juga Arfri. Oke, selamat untuk pemenang. Oke, selamat kepada 3 pemenang sudah mendapatkan hadiah kuis dari K3. Jadi nanti teman-teman yang sudah menang dapat menghubungi email dari K3 dan atau menghubungi Humas. Mas Andika menang ya Mas Andika. Agak aneh kalau IT menang ya. Ini dihack jangan-jangan jawabannya. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya. Kalau tadi kita sudah tebar-tebar hadiah untuk kuis. Dan selanjutnya kita akan mengumumkan lomba video dan poster K3. Jadi kalau 1 bulan penuh ini kita dalam hari K3 dan di puncaknya kemarin teman-teman K3 meladakan lomba video dan juga poster yang diikuti oleh seluruh SBU. Luar biasa semangatnya teman-teman SBU selain dari kerja, tapi juga kalau ada lomba tuh tetap ikut Mas Yunet, itu tetap Iya. semangat. Kreatif. Oke.
kita bisa umumkan untuk pengumuman lomba video K3. Oke, kira-kira siapa pemenangnya? Bagus. Oke, juara. Oke, pengumuman lomba video K3. Dan pemenangnya adalah Bagus. juara 3 jatuh Bagus. kepada, oke, kira-kira siapa? Oke, teman-teman yang di SBU yang kemarin mengikuti lomba video ini atau poster bisa langsung menghadiri acara ini karena jadi bisa tahu, oh saya menang nih atau temannya menang nih, jadi bisa diinfokan. Oke, ini hadiahnya sangat menarik sekali. Oke, pasti sudah penasaran sih kira-kira siapa nih yang akan beruntung memenangkan lomba video dan poster di hari K3. Oke, sudah bisa ditampilkan? Oke. Dibacakan, Mbak. Sudah terlihat di layar? Oke, ini sudah terlihat di layar Zoom. Oke, teman-teman panitia. Oke, teman-teman panitia boleh dibantu? Semangat pagi. Teman-teman panitia. Siap, terima kasih semuanya. Alhamdulillah segala puji Teman-teman bagi Allah. panit- Hari ini kita akan melaksanakan pekerjaan Oke, untuk penggantian pengumuman lomba baterai lithium K3 dan 100 juara 3 di pemenangnya POP adalah Smelter GI Serotan, Sumatera Utara. Adapun saya selaku pengawas Dibacaan aja. Bacain aja, bacain. Assalamualaikum, Mas Pras. Waalaikumsalam. Ini Mas Pras, apa namanya kegiatan nanti FIFA U20 Piala Dunia di Jakabaring. Itu kan tim sudah di lapangan terkait JGT ya. Minta tolong untuk supervisi di lapangannya ya Mas Pras ya. Siap. Sekarang saya bergerak ke Jakabaring, Mas ya. Oke Mas, makasih. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam. Oke, ini untuk mempersingkat waktu, izin kita umumkan saja ya teman-teman. Oke, untuk pemenang juara video untuk favorit 2. Oke, kira-kira siapa yang kelima? Ini untuk kinerja penyedia layanan enterprise, pengelolaan kinerja layanan, Mas Yogi Pratama. Selamat kepada Mas Yogi Pratama. Hadiah nanti bisa diambil kepada panitia. Boleh disebutkan ya nominalnya untuk favorit 2, 250.000, dan selanjutnya untuk favorit 1 jatuh kepada SBU Regional Sumatera Bagian Tengah, Arbiansyah Ali. Oke, selamat kepada Mas Arbiansyah Ali untuk favorit 1 senilai Rp250.000, dan selanjutnya untuk juara 3 SBU Regional Sumatera Bagian Selatan Prastanto dan mendapatkan nilai rupiah sebesar Rp1 juta. Oke, dan selanjutnya ke juara kedua, kira-kira ini siapa yang beruntung, dan ini adalah SBU Regional Jakarta dan Banten, Mas Heriadi, dan berhak mendapatkan Rp1.500.000. Dan selanjutnya ini yang juara pertama jatuh kepada SBU Regional Sumatera Bagian Utara, Muhsin Maulana. Selamat kepada Mas Muhsin dan berhak mendapatkan Rp2.500.000. Ini jangan lupa dibagi-bagi untuk teman-teman yang sudah mengedit videonya. Dan juga kita lanjut, tadi ada pemenang juara video dan lanjut ke pemenang juara poster. Untuk favorit ketiga jatuh kepada sub bidang kinerja penyediaan layanan enterprise, Ahmad Fairuz. Selamat kepada Mas Ahmad Fairuz, berhak mendapatkan Rp200.000. Dan selanjutnya untuk favorit 2, Rp200.000 jatuh kepada Mas Yogi Pratama, sub bidang kinerja penyedia layanan enterprise, penyediaan layanan enterprise. Selamat kepada Mas Yogi. Mas Yogi ini menang di video dan juga menang di poster. Dan selanjutnya untuk favorit 1, divisi pengembangan bisnis konektivitas dan infrastruktur, Mbak Utia Wardani.
favorit 1 dan berhak mendapatkan Rp200.000, dan selanjutnya juara 3 jatuh kepada subbidang kinerja penyediaan layanan enterprise Muhammad Safi Kinan, berhak mendapatkan Rp500.000, dan selanjutnya juara 2 subbidang kinerja penyedia layanan enterprise Muhammad Rido Dermawan, juara 2 berhak mendapatkan Rp750.000. Dan selanjutnya juara 1 jatuh kepada SBU Regional Sumatera bagian Tengah Ihsanul Fajri, berhak mendapatkan Rp1.000.000. Luar biasa nih teman-teman di SBU, sangat aktif, dan selamat sekali lagi kepada seluruh teman-teman yang sudah memenangkan hadiah lomba pada sore hari ini. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi kami informasikan kepada teman-teman yang beruntung yang sudah mendapatkan menjadi pemenang di sore hari ini dapat menghubungi panitia, dan sudah di penghujung acara. Atas nama panitia kami mohon maaf jika dalam rangkaian acara masih banyak kekurangan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Horas, 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 Jawara. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Izin nih Pak. karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia.
Ada yang lebih penting dari jiwa manusia.